Selamat pagi Bapak dan Ibu, orang tua siswa. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semua anak Indonesia. Berjumpa kembali dengan Pak Jana di Bimbel Matematika SMK dan SMP. Apa kabar? Saya berharap semua dalam keadaan sehat selalu. Semangat pagi, anak-anakku semua. Kita akan mempelajari kembali matematika, ya, matematika pra-KBM. Jadi ini matematika untuk persiapan sebelum Anda semua belajar di kelas materi yang sama tentu ya. Baik, sebelum kita berlanjut, Bapak dan Ibu dan anak sekalian, saya berharap Anda semua bersedia membantu saya agar tetap eksis, dapat sharing, berbagi tentang pelajaran matematika ini kepada semua. Saya berharap Bapak dan Ibu, anak sekalian bersedia untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen. Sebagai bentuk dukungan kepada saya, dan saya dapat terus untuk sharing pelajaran matematika. Semoga ini berguna bagi kita semuanya untuk seluruh anak-anak Indonesia, pendidikan di Indonesia. Kesempatan ini kita masih akan membicarakan tentang statistik, penyajian data, ya. Kita akan mempelajari tentang kurva Occam, atau kita akan membuat kurva Occam. Kurva Occam ini adalah merupakan kurva dari distribusi frekuensi kumulatif. Oleh karena itu, kita buat contohnya terlebih dahulu. Contoh distribusi frekuensi, ya, datanya kita buat dulu ini. Ini adalah ada suatu distribusi frekuensi. Ya, ada suatu distribusi frekuensi. Ini adalah frekuensinya. Ya, ini frekuensinya. Jumlahnya 50 ya. Dan ini kelas pertamanya 0 ya, frekuensinya. Kalian amati ya. Ini adalah kelas-kelasnya. Ya, kemudian apalagi batas-batas kelas, ya kan. Nah, pada kurva Occam ini seperti pada histogram data yang dikelompokkan, bahwa kita memerlukan batas nyata kelas, ya. Karena kita tahu juga dengan batas nyata kelas ini kita bisa membuat apa, anak sekalian, sehubungan dengan kurva Occam ini, yaitu kita bisa membuat distribusi frekuensi kumulatif. Nah, sekarang ini yang akan kita cari baru distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi sekarang kita tambahkan telah kolom batas nyata, kita tambahkan apa? Frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kita isi. Masih ingatkah? Yang lebih kecil dari 185,5 berapa? Jumlahnya 0. Lebih kecil dari 163,5 berapa jumlahnya? Ada 3. Lebih kecil dari 168,5, 11. Lebih kecil dari 173,5,
berapa? 23. Yang lebih kecil dari 178,5 berapa? Total datanya 37. Ya, oke ya. Berikutnya berapa? 46. Berikutnya lagi 50. Ya, itu ya. Ini distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Oke, ini akan kita gambar. Jadi gambarnya nanti suhu mendatarnya adalah apa isinya? Apa isinya anak sekalian ini? Batas nyata kelas, tangan yang vertikal isinya apa? Untuk apa vertikal? Untuk frekuensi kumulatif lebih kecil ya. Baik, kita buat dulu sumbunya. Nah, ini sumbu vertikalnya, ini sumbu mendatarnya. Untuk batas nyata kelas, tangan yang vertikal untuk apa? Frekuensi kumulatif. Ya, ini batas nyata kelasnya sudah kita sebutkan, frekuensinya sudah. Apalagi nih? Ya, adalah apa? Bahwa sumbu mendatarnya harus kita bagi ya. Kita bagi sesuai dengan apa? Batas-batas nyata kelasnya. Nah, ini malah langsung ya. Apa-apa sih? Ya, iya, sesungguhnya kita bagi dulu ya, tapi ini instan rupanya ya, jadi langsung. Jadi apa nah sekalian, awalnya kita bagi, kemudian kita tentukan tingginya, tinggi ya dari garis apa? Ini kita tarik garis vertikal. 163,5 kita tarik garis vertikal berapa tingginya 3 ya 3 sesuai dengan frekuensi kumulatifnya 168,5 berapa tingginya 11 sesuai dengan lihat di sebelah kiri sesuai dengan frekuensi kumulatif yang ada ya. Nah ini ya ini 3 sekian ini kemudian berikut 168,5 berapa ya. Ini jaraknya sama ya, jaraknya sama 158,5 ke 163,5, 163,5 ke 168,5 sama jaraknya. Tarik dari kiri ya, maka tingginya sekian. Ini 173,5 tarik dari kiri. Berapa itu? 23 kira-kira segitu ya. 178,5 berapa tingginya? Lihat. 37 ya 37 itu kira-kira di bawah 40 ya sedikit ya. Nah oke di situ kemudian 183,5 iya 46 lebih ya. Oke di situ 185,88,5 tingginya berapa 50 ya. Didapatkan titik-titik ini ya, titik-titik, kemudian kita tarik garis. Ya, kita tarik garis. Garisnya semestinya adalah tidak patah-patah ya, tapi garisnya apa? Garisnya mulus dari sini ya, terus tarik garis begitu ya kan mulus harusnya. Tapi nggak apa-apa kalau seandainya kita menggunakan penggaris ya nggak mulus ya. Nah, mulus akhirnya patah-patah ya. Baik, kita buat garisnya. Ini dia. Kita hubungkan. Nah, oke itu. Ini adalah merupakan OG positif karena naik dari kiri ke kanan. Bahwa pada setiap titik ya, pada setiap titiknya ini memiliki gradien lebih besar dari 0. Makanya ini disebut sebagai OG positif, naik dari kiri ke kanan. Ya, oke, ini OG positif yaitu dari distribusi frekuensi kumulatif apa? Kurang dari. Ya.
Baik, terima kasih. Kita lanjut sekarang ke kurva berikutnya, kurva negatif. Kalau tadi kurva yang positif, ini kurva yang negatif. Nah, contohnya apa? Ini kita sediakan dulu distribusi frekuensinya. Ya, seperti tadi, oke ya, sudah oke ya tadi ya. Nah, lalu kita tentukan batas nyata kelasnya. Sudah batas nyata kelasnya, apa yang harus kita kerjakan, anak sekalian, yaitu adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Ya, oke, menentukan batas nyata kelas, sudah bisa ya. Nah, ini kebetulan frekuensinya sudah kita buat 0 ya, sudah 0. Kalau seandainya frekuensi kelas pertamanya bukan 0, maka kita harus tambah lagi. Seperti ini misalnya ini yang pertama katakanlah ini. Maka kita tambah ini. Sebelum kelas pertama, ya dengan frekuensi apa? 0. Supaya nanti mudah untuk membuat ini batas nyata kelas. Di samping itu juga kurvanya bagaimana kalau yang tadi itu, yang tadi kurvanya adalah mulai dari 0 ya kurva objeknya. Nah begitu pula ini, nanti akan berakhir di 0. Baik, sekarang kita akan isi apa? Frekuensi kumulatifnya lebih dari. Tapi ngisinya dari mana? Kalian masih ingat? Ngisinya dari bawah ya, yang lebih besar dari 188,5. Tidak ada, yaitu 0 ya kan. Datanya yang lebih besar dari ini nggak ada, makanya 0. Yang lebih besar dari 183,5 berapa? 4. Lebih besar dari 178,5 berapa besarnya? Banyaknya ini 13 ya kan. Lebih besar dari 173,5 berapa total ini? Ini tadi udah 13 tambah 14 jadi berapa? 27. Lebih besar dari ini 168,5, 27 tambah berapa? 12. Lebih besar dari 163,5 berapa? 138 tambah 139 tambah berapa? 8. Iya. Lebih besar dari 158,5 berapa? 47 tambah 3. 50. Baik, kita lanjut sekarang. Gimana langkah selanjutnya? Apa yang harus kita kerjakan? Kita membuat sumbu-sumbu mendatar dan sumbu vertikal. Sumbu mendatarnya untuk apa? Untuk batas nyata kelas. Ya, itu. Sumbu vertikalnya untuk apa? Untuk frekuensi kumulatif. Lebih dari, ya kan? Oke. Oh, ini langsung udah dibuat nih tuh, lihat ya. Baik, ini jaraknya ini apa? Garis vertikal ini jaraknya sama ya. Ini dari 185,5 sampai 163,5 ya. Ini berjarak sama, gitu ya. Memang seharusnya dibuat titik-titik dulu ya kan, nanti tinggal dihubungkan garis ya vertikal. Garis vertikal ini sebagai garis bantuan sesungguhnya ya, membantu untuk menentukan sebuah titik sehingga kita bisa menentukan menghubungkan dari titik satu ke titik lain ya, membentuk diagram kurva ukip ini. Baik, kita lanjut saja. Nah, itu ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita mulai lagi, kita ulang. 158,5 berapa frekuensinya? Nah, berapa? Iya, 50 ya. Kemudian 163,5 berapa? 47. 185,5 39 itu di bawahnya 40 sini ya nih. Kalau kita tarik garis ya gitu ya. Baik, berikutnya 173,5 berapa? 27. 27 itu terletak antara 25 dan 30 ya. Tuh. Kalau kita tarik garis dari kiri ya kira-kira segitu tingginya. Berikutnya lagi mana berikutnya? Nah, itu
berikutnya lagi. Nah, selesai. Sampai 188,5 berapa? 0. Ya, baik. Sekarang kita hubungkan dari masing-masing titik-titik ini, ya kita hubungkan dengan menggunakan penggaris. Ya, nggak apa-apa, kita gunakan penggaris saja, biar gampang. Oke, inilah oktave negatif, yaitu oktave dari apa? Distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Grafiknya bagaimana? Turun dari kiri ke arah kanan. Iya, baik. Oke. Jadi distribusi frekuensi kumulatif lebih dari kurvanya merupakan kurva oktave apa? Negatif. Baik, sekarang kita akan membuat oktave, kurva oktave tapi dari distribusi frekuensi kumulatif relatif. Nah, ya, yang gampang dengan persen ya. Kita lihat contohnya. Contoh kurva oktave dari distribusi frekuensi kumulatif relatif kurang dari. Nah, ini datanya. Oke, kita buat kolom-kolom dulu. Ini apa interval-interval kelasnya. Kemudian ini frekuensinya. Oke. Iya. Kemudian kita buat batas nyata kelas. Ini batas nyata kelas. Seperti tadi ya, ini ya. 158,5 dari mana? 158,5 diulang lagi dari mana? 158,5 dari 159 ditambah 158 dibagi 2 nih ya. Berikutnya 163 tambah 164 bagi 2. Nih. Berikutnya 168 tambah 169 bagi 2 ya, itu batas-batasnya. Baik, kita lanjut, kita isi. Ya. Itu batas nyata. Kemudian frekuensi kumulatif ya frekuensi kumulatif kurang dari. Ya. Nah, yang kurang dari 158,5 berapa? 0. Kurang dari 163,5 3. Kurang dari 168,5 berapa? Tinggal di total aja ke bawah ya. 11. Kurang dari 173,5 11 tambah 12. Kurang dari 178,5 tinggal ditambah lagi dengan 14 berapa? Tambah lagi dengan berikutnya berapa? 50. Ya gitu ya. Oke. Ya baik. Coba diulang lagi. Diulang lagi dari awal. Berikutnya berapa? 11. 11 terus 23. Terus 37. 37 tambah 9 46. 46 tambah 4 50. Sekarang kita buat relatifnya. Lebih kecil sama dengan tapi relatif. Berarti dalam persen ya. Sini 8%. Semua frekuensi kumulatif kurang dari ini kita bagi 50 kali 100%. Ya. Hasilnya berapa? Ini 0. Berikutnya lagi. Nah, berikutnya ya. Berikutnya lagi. Kalau bagi 50 kali 100% gampang ya. Iya. Semuanya tinggal dikalikan 2. Kali 2 tambah persen ya kan. Tuh. Kali 2 tambah persen. Selesai kan? Nah, sekarang kita buat kalau sudah selesai seperti ini, kita buat apa? Diagramnya. Sumbu mendatar untuk apa? Untuk batas nyata kelas, sedangkan yang vertikal untuk apa tadi? Untuk frekuensi kumulatif relatifnya. Kita buat sumbu datarnya dulu. Sumbu vertikalnya, sumbu datarnya dibagi, ya kan? Nah, bagi, kemudian batas nyatanya dituliskan, ya kan? Ini batas nyata.
Kemudian yang vertikal juga kita bagi jadi berapa? Bagi menjadi 50, tapi ini skalanya adalah skala skala untuk 10 ya. 100 kok 50 ya. 100 karena frekuensi kumulatif relatif ya sampai 100%. Baik. Nah, sekarang kita tentukan titik-titiknya. Titik-titiknya. Nah, titik-titiknya sesuai dengan ini ya, 185,5 berapa? 0. Ya di sini 0. Kemudian 163,5 adalah berapa? 3. 3 kira-kira tingginya segini ya. Nah, nih. Berikutnya lagi berapa itu? 6. 6 sudah ya. 6 sudah, kemudian berikutnya berapa? 185,5 berapa? 22 ya, 22 lebih dari 20 ya. Iya, seperti itu. 173,5 berapa? Adalah 46. Ya, 178,5 berapa? Ya. Kemudian berikutnya ya segitu ya, 183,5 berapa persen? 92. 92 itu 90 lebih ya. Terakhir 188,5, 100. Ini dalam persen ya, jadi yang ketiga itu dalam persen. Oke, sekarang dari titik ke titik ini kita hubungkan. Ya, kita hubungkan bisa dengan penggaris, bisa juga dengan tidak menggunakan penggaris, yaitu mulus, kurvanya mulus ya. Ini artinya nempel ya, tapi kurang dikit ke bawah. Ya, itu adalah merupakan kurva oktif apa ini? Naik dari kiri ke kanan, oktif positif. Ya, oke. Secara cukup jelas, kurvanya harusnya merupakan kurva yang mulus. Ya, ini kurang dikit ya. Ini sedikit mulus. Sedikit mulus. Mulus itu seperti permukaan telur itu mulus ya kan gitu. Baik. Nanti sambil diulang-ulang ya anak-anak ya, diulang-ulang. Ya, gitu ya. Cara buatnya. Ingat ya cara membuatnya ya. Itu ya, gitu. Baik, kita lanjut ke kurva berikutnya. Untuk yang kurva yang negatif dari distribusi frekuensi relatif. Kurang dari, lebih dari. Ya, seperti tadi persiapannya, distribusi frekuensinya kita persiapkan terlebih dahulu. Ya, ini adalah interval-interval kelasnya. Kemudian ini adalah frekuensinya. Kemudian ini batas nyata kelasnya. Kemudian ini frekuensi kumulatif lebih dari, isinya dari mana? Dari bawah ya. Ya masih ingat kan? Iya, yang lebih dari 185,88,5 0. Berikutnya lebih dari 183,5 4. Ini lihat di sini ya. Oke, berikutnya lagi berapa? 27. Loncat. Nah, loncat ternyata, tapi nggak apa-apa ya, kalian tahu ya. Baik, ya. Nah, nanti sambil pelan-pelan ini ya, diulang kembali ya. Baik. Sekarang kalau sudah kita isi lengkap seperti ini, apalagi frekuensi kumulatif relatif. Nah, ini tambahkan satu kolom lagi.
Kalau ini ngisinya dari atas, ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena ini sudah tahu ini ya. Sudah tahu, tinggal bagi 50 kali 100%. Ya gitu ya. Oke. Ya, kalau bagi dengan 50 gampang ya. Bagi dengan 50 dikalikan berapa? 2. Nah, kalikan 2 saja. Kalikan 2. Pasang koma mestinya ya. Kalikan 2 pasang koma. Tapi kalau kali 100% ya tinggal kalikan 2 aja. Tinggal tambahin apa? Tanda persen. Baik, kita lanjut. Apa yang kita persiapkan? Sumbu mendatar. Ya, sumbu vertikal. Yang mendatar kita bagi dengan cara yang sama. Untuk apa? Untuk batas nyata kelas. Yang vertikal bagi dengan sama untuk apa? Untuk frekuensi kumulatif apa? Lebih dari dalam persen. Ya, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita tentukan titik-titiknya. 185,5 berapa? Lihat. 100. Oh, kan? 163,5 berapa? 94. Ya. Berikutnya berapa? 168,5 adalah 78. Ya, di situ ya. Nah, begitu caranya. Nah, kurva-kurva yang duluan juga seperti ini untuk menentukan titik. Ya, cuma yang duluan-duluan, yang terdahulu banyak kita singkat-singkat ya. Nah, saya harapkan dengan kita bahas frekuensi kumulatif ini untuk kurva yang terakhir ini, saya harap kalian paham terlebih dahulu sebelum buat apa kurvanya itu kita tentukan titik-titiknya. Cara menentukannya seperti ini. Iya, baik. 188,50 ya. Sekarang kita hubungkan. Kita hubungkan dari titik satu ke titik yang lain dengan langsung dengan menggunakan pensil atau ke alat tulis yang lain ya. Nah, dengan kurvanya mulus dari kiri ke kanan turun ya kan, berarti merupakan kurva ogive negatif. Kalau nggak bisa ya pakai penggaris saja biar rapi seperti itu ya. Nah, ini hampir mulus, hampir mulus. Susah nih karena bikin mulusnya susah ini. Tangannya Pak Jana sudah gemetar. Karena sudah lanjut usia. Baik. Berikutnya apa? Berikutnya tugas Anda. Ya nih, tugas Anda soal latihan. Ya, gitu ya, dilatih nggak apa-apa. Latih, lengkapi tabel di bawah ini, kemudian buat kurva oke positif dan negatif. Satu saja nggak apa-apa, ya kan? Nggak harus lengkap-lengkap. Yang penting latihan, karena matematik bisa tidak saja dilihat, ya tidak. Tapi bisa juga dilihat, didengar, dilihat, didengar, diucapkan ya. Kemudian juga dipraktekkan. Artinya bisanya juga lewat apa? Lewat jari-jari kita, tangan kita. Baik. Sampai di sini ini mungkin yang terakhir apa namanya? Penyajian data dengan apa? Dengan diagram ya ini yang terakhir. Berikutnya nanti kita akan bicarakan tentang ukuran pemusatan. Seperti dari main, median, modus, ya kan. Oh, gampang Pak itu, ya. Oke, sama-sama nanti kita pelajari. Sampai di sini. Yang belum subscribe, mohon bantuannya. Subscribe, like, komen, dan bagikan kepada yang butuhkan. Kalau Anda tahu, tinggal kasih tahu temannya, ya kan? Nah, berbagi, kita harus senang berbagi.